Baiklah, selamat malam semuanya. Apakah suara saya terdengar? Ya, selamat bergabung untuk Pak Pendeta Yakub untuk malam ini yang akan menjadi pembicara. Yeah, thank you. Dan selamat bergabung untuk kakak abang dan teman-teman yang sudah join di eksposisi Kitab Ayub pada malam hari ini. Puji Tuhan, bagaimana kabarnya kakak abang dan teman-teman? Ya, semoga Tuhan selalu memberikan kepada kita kesehatan dan juga sukacita. Ya, di malam hari ini, sebelum kita memulai eksposisi, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat malam Bapa di surga, Roh Kudus dan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa untuk malam hari ini. Kami boleh berkumpul di ibadah online pada malam hari ini. Biarlah Tuhan yang memberkati kami dan keseluruhan acara dari awal. Ya, baiklah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita menyanyikan satu lagu pujian, karena hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari dengan bersuka cita, kita nyanyikan lagu pujian, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Ya, biarlah sukacita Tuhan selalu ada dan senantiasa berada dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada
siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, nanti setelah sesi firman akan ada sesi tanya jawab bagi kakak abang dan teman-teman yang ingin bertanya dapat menulis atau mengetiknya di room chat setelah khotbah. Terima kasih, saya serahkan kepada Pak Pendeta Yakub. Ya, selamat malam semua teman-teman. Mari kita mulai firman Tuhannya dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan ini kami datang kepadamu memohon kiranya Tuhan sendiri yang memimpin kami supaya kami semakin mengenal isi hati Tuhan, mengetahui kehendak-Mu bagi kami. Kami membutuhkan firman-Mu karena kami tahu betapa lemahnya kami, betapa terbatasnya kami, dan kami cenderung pada dosa. Karena itu kami butuh firman Tuhan yang di atasnya kami bisa teguh berdiri, yang di atasnya juga Tuhan memegang kami erat dengan anugerah-Mu. Kami berdoa kiranya Engkau memberi kami waktu yang baik, konsentrasi yang baik, hikmat, kelemah lembutan untuk menerima firman, dan nanti pada saat Q&A juga Tuhan memberi kami interaksi yang baik supaya kami bisa memperkaya satu dengan yang lain. Terima kasih, terpuji nama-Mu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Nah, selamat malam teman-teman. Kita semua ada di sini dan sudah tahu apa yang akan saya bahas, yaitu tentang dare to live with question. Jadi kita harus berani hidup dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah, saya sering kali mendapatkan pertanyaan di dalam seminar-seminar yang saya pimpin. Orang ada yang bertanya, adakah sesuatu yang saya tidak ketahui? Dan ini pertanyaan konyol sih sebetulnya. Tapi semakin banyak orang yang bertanya semacam itu karena mereka mungkin punya pikiran bahwa seorang apologis, yaitu orang yang terlibat di dalam pelayanan untuk membela iman Kristen. Saya salah satu pendiri Apologetika Indonesia yang disikat dengan API. Teman-teman nanti bisa mengenal lebih lanjut dari Instagramnya juga, Apologetika Indonesia. Walaupun beberapa nama di sini saya lihat bukan nama-nama yang asing juga untuk saya maupun untuk API. Nah, orang berpikir bahwa sebagai seorang apologis, maka saya punya semua jawaban untuk semua pertanyaan. That is not true sebetulnya. Itu tidak benar. Karena semua orang itu tidak pernah menjadi pencipta, tidak pernah menjadi Allah. Sehingga tidak ada satu orang pun yang maha tahu selain Allah. Tetap ada pertanyaan-pertanyaan tertentu di dalam hidup kita yang kita tidak bisa jawab. Nah, ada beberapa pertanyaan yang kita tidak bisa jawab, tapi itu tidak terlalu masalah untuk kita, karena kita menganggapnya tidak terlalu relevan mungkin bagi kita. Misalnya, apakah teman-teman tahu jumlah spesies ular yang ada di dunia ini? Nggak tahu. Ada yang tahu nggak? Ada yang pakai jurusan atau ada di sini jurusan dokteran hewan begitu atau biologi yang tahu jumlah spesies ular di seluruh dunia? Mungkin hanya satu, dua, berapa orang yang tahu, dan kita banyak yang tidak tahu. Tapi kalau kita ditanya, kalau kita tidak tahu jawabannya apakah oke, kita jawab oke aja, karena tahu jumlah spesies ular berapa juga tidak akan menambah apa-apa dalam hidup kita. Mungkin kita berpikirnya seperti itu. Nah, tetapi kalau kita mau melihat misalnya secara jujur, ada beberapa pertanyaan yang memang menurut saya itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat dekat sekali dengan kita. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat kita merasa aku perlu tahu jawabannya karena itu relevan dengan diriku. Misalnya ada teman yang mungkin pernah mengalami peristiwa-peristiwa yang traumatis, pernah mengalami pelecehan seksual, pelecehan verbal atau fisik, suka dibully oleh teman-temannya dulu waktu SMP, waktu SMA, dan kita bertanya mengapa Tuhan membiarkan itu terjadi atau mengapa Tuhan merencanakan itu semua terjadi dalam hidup kita. Jadi ada pengalaman-pengalaman tertentu yang mungkin traumatis yang kita kepingin tahu nih sebetulnya apa sih jawaban dari semuanya itu. Nah, salah satu pertanyaan yang mungkin kita gumulkan terus-menerus adalah pertanyaan tentang kehidupan. Pertanyaan tentang penderitaan di dalam hidup kita. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan semacam itu, teman-teman tidak usah khawatir,
Karena sebetulnya kalau kita jujur dengan hidup kita dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa ada banyak tokoh Alkitab yang punya pertanyaan. Ada banyak tokoh Alkitab yang punya pertanyaan. Misalnya Habakuk. Habakuk punya pertanyaan sebetulnya, yaitu ketika dia melihat cara kerja Tuhan. Bangsa Yehuda hidup di dalam dosa, Tuhan seolah-olah tidak peduli, tidak menghukum. Habakuk bingung, bagaimana bisa Allah yang Maha Kudus kok melakukan itu? Lalu Tuhan menjawab Habakuk bahwa, oh nggak masalah, karena nanti aku akan menghukum bangsa Yehuda. Menghukumnya dengan cara apa? Yaitu dengan cara mendatangkan bangsa Kasdim yang lebih jahat daripada bangsa Yehuda. Dan Habakuk bingung, kenapa yang lebih jahat dipakai untuk menghukum yang kurang jahat atau yang lebih benar daripada yang lebih jahat itu. Habakuk punya pertanyaan. Dan kalau kita melihat Yeremia, Yeremia juga punya pertanyaan di dalam hidupnya. Di pasal 20 dari tulisannya Yeremia pasal 20, dia juga mengutuki hari kelahirannya. Kita melihat Elia juga di 1 Raja-Raja 19 setelah kemenangannya atas nabi-nabi Baal, dia bahkan ingin mati. Dia punya pertanyaan, kenapa Tuhan tidak membuat sesuatu yang berbeda padahal kemenangannya sudah sedemikian spektakuler. Tapi kenapa masih ada orang yang tidak mau menyembah JHWH, Yahweh, bahkan mengejar-ngejar dia untuk dibunuh. Paulus juga punya pertanyaan ketika dia putus asa. Dia di 2 Korintus pasal 1 ayat 8 dan 9 dia mengatakan beban yang ditanggungkan di pundak kami begitu berat. Kami sudah tidak sanggup lagi, hidup kami seperti orang yang dijatuhi hukuman mati. Paulus mengaku bahwa dia dan teman-temannya sempat putus asa. Lalu di Matius 11 kita juga melihat Yohanes Pembaptis punya pertanyaan. Di dalam penjara dia sudah lama ditangkap oleh Herodes dan tidak ada kemajuan sama sekali dari kasusnya dia. Lalu dia mengutus beberapa orang muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Bertanya, apakah engkau benar-benar Mesias? Sebab kalau Yesus Mesias, mengapa tidak kunjung menyelamatkan dia dari tangan Herodes, dari tangan Kekaisaran Romawi? Mengapa Sang Mesias tampaknya santai-santai saja? Mengapa Sang Mesias tidak turun tangan dan menunggang balikkan kekuasaan asing dan mulai mendirikan kerajaan Israel? Yohanes Pembaptis punya pertanyaan. Saya punya pertanyaan dan kita semua punya pertanyaan. Jadi having question itu sebetulnya sesuatu yang wajar di dalam kehidupan. Bahkan kalau saudara itu punya keraguan, itu pun juga wajar. Jadi doubt itu wajar untuk orang-orang yang percaya. Tapi kalau tidak percaya, unbelief itu tidak wajar. Jadi kita harus melihat spektrumnya ya. Jadi not knowing, ignorant, atau kita tidak tahu jawabannya apa, tapi kita tetap percaya ini. Jadi ada spektrumnya yang di sini adalah tidak tahu, tapi tetap percaya di sini. Tetap punya alasan untuk percaya, tapi tidak bisa menjelaskan semuanya. Yang kedua, tidak tahu dan mulai ragu. Tidak tahu dan mulai ragu. Jadi tidak punya jawaban, mulai meragukan. Nah, yang paling ke kanan adalah tentang unbelief, ketidakpercayaan. Nah, kita jangan sampai menuju ke unbelief. Tapi kalau kita baru pada tahap not knowing, ignorant, kita bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan yang unanswered gitu, yang tidak bisa dijawab oleh kita, it's okay gitu. It's okay to live with questions. It's okay to have unanswered questions in our life. Itu okay banget. Nah, kalau kita mulai masuk ke doubt, keraguan, ini kita perlu memiliki sesuatu yang harus kita lakukan. Mungkin kita harus ketemu hamba-hamba Tuhan lain, ketemu pembina kita, supaya keraguan kita itu bisa ditolong untuk dicarikan solusinya. Nah, malam ini kita tidak akan bicara keraguan, pertanyaan secara umum, tapi kita hanya akan fokus pada satu tokoh, yaitu yang bernama Ayub. Nah, saya tidak akan memberikan eksposisi rumit seperti khotbah-khotbah saya biasanya di gereja saya, Reform Exodus Community. Saya tidak akan membahasnya secara rumit karena saya tahu hidup kita sudah cukup rumit juga. Kuliah kita juga secara online juga tambah rumit. Makanya kita akan melihatnya secara lebih sederhana saja, yaitu kita akan membaca dari Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai 6 saya akan bacakan untuk kita semua. Ayub pasal 42 ayat 1 sampai yang ke-6.
Yang punya Alkitab cetak silahkan dibuka. Saya memberi waktu 15 menit untuk membuka. Nah, yang punya Holy Gadget silahkan dibuka juga. Nah, kita langsung membacanya. Ayub 42 ayat 1-6. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin. Nah, saya pertama-tama akan menerangkan dulu pergumulan Ayub ini intinya apa sebetulnya. Lalu, apa ending atau hasil akhir dari pergumulan Ayub. Nah, kita perlu tahu dulu inti yang dipergumulkan Ayub sebetulnya apa. Ayub sebetulnya tidak masalah dengan kemiskinan yang dia alami. Semua harta bendanya diambil oleh perampok dan sebagainya. Ayub tidak mempersoalkan itu. Bahkan Ayub berkata Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Ayub juga tidak mempermasalahkan dia sakit atau anggota keluarganya, anak-anaknya dipanggil oleh Tuhan atau menderita atau mati gara-gara bencana alam, angin ribut, badai yang datang. Dia tidak mempersoalkan itu. Dia berkata kepada istrinya bahwa kita ini harus mosok cuma mau menerima, masakan kita cuma mau menerima yang baik dari Tuhan, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Jadi Ayub sebetulnya bisa menerima keadaannya. Lalu untuk apa butuh 42 pasal untuk bergumul di tempat ini? Nah, sebetulnya pergumulan Ayub terletak di sini. Teman-teman perlu tahu inti pergumulannya, yaitu Ayub itu punya konsep teologi itu retribusi yang sempit. Retribusi yang sempit. Maksudnya apa? Teologi retribusi yang sempit. Teologi retribusi yang sempit itu begini. Kalau kita taat, ya Tuhan kasih berkat. Kalau kita tidak taat, ya berarti Tuhan akan memberi kita hukuman. Jadi taat berkat, tidak taat kutuk. Itu namanya teologi retribusi. Nah, Alkitab mengajarkan teologi retribusi tidak? Mengajarkan. Tetapi apakah Alkitab mengajarkan teologi retribusi yang sempit? Tidak. Ya itu yang nanti kita akan lihat di dalam kasus Ayub. Ayub mula-mula punya konsep teologi retribusi itu sempit. Pokoknya kalau taat dapat berkat, kalau tidak taat dapat kutuk. Dan wajar kalau kita membaca di Ayub pasal yang pertama misalnya, dikatakan bahwa Ayub itu orang yang sangat saleh sekali. Dan dia memiliki banyak kambing domba. Gitu. Misalnya saya bacakan di pasal 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayat 2, ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Wow, kurang apa? Kalau dalam konsep budaya kuno pada waktu itu, punya banyak anak itu berarti diberkati Tuhan. Anaknya laki lebih banyak daripada anaknya perempuan. Anaknya laki 7, angka sempurna. Perempuannya 3, jadi 7 ditambah 3, 10, angka sempurna juga. Wah, kurang apa ini? Lalu dikatakan di ayat 3, ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor onta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak. Saudara perhatikan ya, jumlahnya itu 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. Kalau dijumlah 10.000. 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Kalau dijumlah juga 1.000. Dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi kalau kita melihat ayat 1 dan 2, maka mungkin tidak akan ada pertanyaan sama sekali. Ini sesuatu yang mudah untuk dijelaskan. Ada orang yang taat, ada orang yang menjauhi kejahatan, ada orang yang saleh, yang takut terhadap Tuhan. Hasilnya adalah di ayat 2. Hidupnya dia penuh dengan berkat Tuhan. Nah, disinilah teologi retribusi yang sempit itu mula-mula ditampilkan di kitab Ayub. Tapi berikutnya,
kita melihat sebuah dialog antara Tuhan dengan iblis. Yang kurang lebih kalau saya jelaskan secara singkat itu begini. Iblis datang dan Tuhan bertanya kepada iblis, kamu melihat hambaku Ayub enggak gitu? Dan iblis langsung tahu, oh ya itu hambamu Ayub aku lihat nih gitu. Jadi langsung tahu dia, iblis itu langsung ngerti. Nah lalu Tuhan berkata begini, tidak ada orang saleh seperti dia. Itu kalimatnya Tuhan, tidak ada orang yang saleh seperti Ayub. Iblis itu meragukan kesalehan Ayub. Iblis berkata begini, iya, dia saleh karena kamu memberkati dia. Dia saleh karena kamu memagari hidupnya sedemikian rupa. Coba kamu ambil, jamahlah semua yang dia miliki. Maka dia akan berhenti menjadi orang yang saleh. Dengan kata lain, di sini terjadi dialog. Allah itu yakin bahwa kesalehan Ayub itu tidak terbatas dengan teologi retribusi. Allah yakin bahwa Ayub itu mencintai dia bukan karena berkat-berkatnya. Iblis yakin bahwa Ayub cara berpikirnya itu retribusinya sempit sekali. Bahwa kalau dia taat diberkati, kalau dia tidak taat dia dikutuk. Berarti kalau Ayub ini taat tujuannya apa? Menurut iblis dia taat ya tujuannya karena mendapatkan berkat. Itu dari perspektif iblis. Iblis melihatnya Ayub karena ingin mendapatkan berkat. Nah, Tuhan yakin ketaatan Ayub bukan karena Ayub ingin mendapatkan berkat. Lalu terjadilah pembicaraan tingkat tinggi antara Tuhan dan iblis. Lalu Tuhan berkata, ya sudah, apa yang kamu perbuat, silahkan perbuat. Tapi tiap kali kamu mau melakukan, jangan lupa kirimkan proposal, aku ACC, tanda tangan, baru kamu bisa eksekusi gitu. Kurang lebih gitulah dramanya berkali-kali terjadi. Dari harta bendanya diambil, dari anaknya diambil, dari penyakit kulit juga ada, kesehatan Ayub diambil. Yang mungkin menarik adalah kenapa istrinya tidak diambil begitu kan ya. Kenapa anak-anaknya gitu. Ayub juga mungkin bertanya-tanya kenapa bukan istriku aja yang diambil. Mungkin persoalannya lebih sederhana. Enggak ya. Saya nggak tahu perasaan hati Ayub apakah dia bahagia dengan istrinya juga saya tidak tahu. Tapi kalau dilihat bahwa anak-anaknya cantik-cantik mungkin istrinya juga cantik mungkin ya. Mungkin tapi itu bukan inti dari pembahasan ini dan kita tidak boleh spekulasi. Alkitab tidak ngomong ya sudah kita nggak usah berspekulasi. Nah intinya adalah iblis yakin kalau Ayub tidak diberkati maka dia akan memberontak kepada Tuhan, tidak akan saleh lagi. Dan Tuhan yakin kejadiannya tidak seperti itu. Lalu satu demi satu yang disebut berkat Tuhan dalam tanda kutip diambil terus dari harta bendanya, anak-anaknya sampai kesehatannya. Sehingga Ayub ini menjadi orang yang kelihatannya kena kutuk Allah. Dan itulah yang ditangkap oleh sahabat-sahabat Ayub yang juga punya teologi retribusi yang sempit. Jadi sahabat-sahabat Ayub memastikan, Ayub kamu pasti punya dosa. Ayub bilang, aku nggak tahu, aku berusaha sudah menjaga hidupku dengan baik. Sahabat-sahabatnya tetap ngotot, nggak mungkin. Sebab kalau kamu hidupnya baik, pasti kamu dapat berkat. Kalau kamu dapat kutuk, berarti hidupmu tidak baik. Nah di dalam konteks itulah pergumulan Ayub menjadi pergumulan yang rumit luar biasa. Jadi butuh banyak pasal untuk menjawab itu. Dan intinya adalah kita langsung melihat apa yang Ayub pelajari dari akhir pergumulannya. Ini lebih penting. Di pasal 42 tadi ayat 1-6 itu lebih penting daripada ayat 7 sampai selesai. Biasanya pendeta langsung, wah Ayub dipulihkan, lebih kaya gitu kan. Anak-anaknya diberi lebih banyak begitu kan. Enggak sih, sebetulnya enggak begitu. Intinya bukan di situ. Intinya itu justru di ayat 1-6 yang akan kita bahas secara cepat sekarang ini. Nah, apa yang dipelajari oleh Ayub di dalam situasi yang penuh dengan pertanyaan itu? Nah, yang pertama, yang Ayub pelajari adalah Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang tidak bisa gagal. Tuhan punya rencana yang tidak bisa gagal. Saya bacakan dari ayat yang kedua. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Cara berpikir Ayub ini luar biasa sih, gitu. Kalau kita disuruh menilai apa yang terjadi pada Ayub ketika harta bendanya dirampok, ini sebetulnya rencana Tuhan atau ini malapetaka? Banyak orang Kristen pun akan menjawab, wah itu apa ya, kemalangan,
ketidakberuntungan, itu malapetaka. Bagaimana dengan anak-anak terkena bencana alam, lalu mati semuanya? Kita bilang itu kecelakaan. Tetapi bagi Ayub, tidak. Ayub berkata bahwa aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Tidak ada rencanamu yang gagal. Saya suka ini. Ayub melihat semuanya itu di dalam terang rencana Allah. Berarti Allah bukan sekadar tahu. Allah bukan sekadar membiarkan. Allah bukan sekadar mengantisipasi apa yang akan terjadi. Tapi Ayub mengatakan ini adalah rencana Tuhan. Dan memang benar seperti itu dari awal. Ketika Ayub kehilangan harta bendanya, dia mengatakan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Walaupun dari ceritanya kita sebagai pembaca tahu, yang mengambil itu adalah iblis melalui perampok. Tapi tetap Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lalu pada saat anak-anaknya mati, kesehatannya juga hilang, istrinya berkata kepada Ayub, sudah kamu kutuki Allahmu dan mati saja. Ayub menjawab, kamu tuh seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dan tidak mau menerima yang buruk dari Tuhan? Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang buruk? Jadi di mata Ayub, sesuatu yang baik atau yang buruk di mata manusia, tetap itu sama. Itu asalnya dari Tuhan. Tuhan bukan cuma mengetahui, Tuhan bukan cuma membiarkan, tetapi Tuhan punya rencana. Rencananya apa? Ya kita tidak pernah tahu pada waktu Ayub menjalaninya. Kita tidak pernah tahu pada waktu Ayub menjalaninya. Ambil contoh misalnya Yusuf. Yusuf pada waktu menjalani semuanya itu, mungkin dia juga tidak tahu bentuk rencana Tuhannya apa. Tapi dia tahu bahwa Allah punya rencana. Tapi rencananya apa? Dia dibenci saudara-saudaranya, dijual ke saudagar Ismail, kemudian sampai ke rumahnya Potifar, difitnah oleh istri Potifar, akhirnya end up-nya di penjara dan seterusnya. Dia cuma tahu bahwa Tuhan menyertai dia, tapi dia tidak tahu untuk apa, rencananya apa. Baru setelah Yusuf sampai di Mesir dan menjadi orang kedua Firaun, baru Yusuf bisa berkata di Kejadian pasal 45 ayat 5-7 bahwa bukan kamu yang menyuruh aku ke sini. Itu perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan yang menyuruh aku ke sini. Lalu di Kejadian 50 ayat 20, ayat yang terkenal, Yusuf berkata, kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Bukan Tuhan membelokkan menjadi baik, bukan. Tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik, yaitu untuk memelihara hidup banyak orang. Saudara, di tengah situasi hidup seperti apapun yang kita alami sekarang ini, ada banyak hal yang kita tidak bisa jelaskan. Tapi kita harus percaya ya, pertama ya tadi, bahwa Tuhan punya rencana yang tidak mungkin gagal. Jadi satu, Tuhan punya rencana. Yang kedua, yang Ayub pelajari dari pergumulannya adalah Tuhan punya alasan di balik rencananya. Tuhan punya alasan di balik rencananya. Saya bacakan ayat yang ketiga dan keempat. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Kitab Ayub adalah kitab yang dipenuhi dengan pertanyaan. Ayub punya pertanyaan terus dan itu menjadi bahan perdebatan, bahan diskusi dengan sahabat-sahabat Ayub. Ayub punya pertanyaan dan dia berharap Tuhan memberikan jawaban. Tapi ternyata jawaban Tuhan mungkin sangat berbeda dengan yang dipikirkan oleh Ayub. Tuhan tidak menjawab pertanyaan Ayub dengan jawaban. Tapi Tuhan menjawab pertanyaan Ayub dengan pertanyaan. Ayub bertanya, berharap dapat jawaban. Tapi ternyata jawaban dari Tuhan adalah sebuah pertanyaan. Dan itu diulang di dalam ayat 3 dan 4 tadi. Tuhan yang berfirman. Tuhan yang menanyai Ayub. Dan pertanyaan Tuhan itu begini. Siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Artinya Tuhan itu ingin supaya Ayub mengerti bahwa setiap keputusan yang Tuhan buat,
tidak mungkin tanpa pengetahuan, tidak mungkin tanpa pertimbangan, tidak mungkin tanpa alasan. Dan itulah yang kita harus pahami, bahwa Tuhan punya rencana dan Tuhan punya alasan untuk rencana-rencana itu. Misalnya kalau kita nanti ada waktu, nanti kita membaca dari pasal yang ke-38 misalnya, sampai 41, maka kita melihat Tuhan yang berfirman kepada Ayub. Misalnya Tuhan bertanya kepada Ayub, pada waktu aku membentangkan bumi, kamu ada di situ enggak sih? Pada waktu aku menciptakan bintang-bintang, aku minta pertimbanganmu atau tidak? Maksudnya Tuhan adalah, Tuhan ingin mengingatkan Ayub, siapa Tuhan dan siapa dia. Tuhan itu pencipta. Jadi ketika Tuhan melakukan sesuatu, pasti dengan alasan. Pasti dengan pertimbangan, pengertian, kebijaksanaan. Tapi kita seringkali memang tidak dikasih tahu oleh Tuhan. Alasannya apa? Pertimbangannya apa? Dan inilah maksud Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menjelaskan semuanya tuntas kepada kita? Kalau saya boleh mengutip, dan berkali-kali saya kutip dalam seminar dan khotbah saya mengutip kalimat dari Peter Kraft dalam salah satu bukunya, tulisannya. Peter Kraft berkata begini, saudara, bahwa Allah tidak menjelaskan segala sesuatu kepada kita karena Allah ingin meninggalkan ruang untuk melatih iman kita. Allah itu meninggalkan ruang untuk melatih iman kita. Ruang itu apa? Yaitu ruang ketidaktahuan. Jadi saya perlu perjelas, iman itu bukan iman yang buta, benar. Kita ini bukan memegang blind faith, bukan. Iman itu bukan lompatan di dalam kegelapan gitu, leap of faith in the darkness itu, leap in the darkness, bukan. Iman itu tetap punya pengetahuan, tetap punya pengertian. Kita harus tahu sesuatu. Kalau kita nggak tahu kan kita nggak bisa percaya. Paulus saja bilang, aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi tetap dalam taraf tertentu kita tahu. Dan di dalam pengetahuan itu, Injilkah itu, firman Tuhankah itu yang kita dengar, kita menaruh iman kita kepada Tuhan. Tapi supaya iman tadi bertumbuh, iman yang disebut iman yang menyelamatkan tadi bertumbuh, saving faith itu bertumbuh, maka perlu ruang ketidaktahuan terus di dalam hidup kita. Jadi Tuhan akan mengkombinasikan antara tahu dan tidak tahu, tahu dan tidak tahu. Karena ruang ketidaktahuan itu merupakan latihan untuk iman. Jadi Allah tidak selalu memberitahu kita alasannya apa. Nah, saya belajar ini luar biasa karena saya ini orang yang tidak bisa tidak tahu. Sejak kecil saya tidak bisa tidak tahu. Jadi kalau saya punya satu pertanyaan, saya akan uber terus sampai saya tahu. Bahkan kalau guru saya misalnya di SMA, guru biologi mengajarkan fungsi hati itu 4, saya kadang bertanya, kok cuma 4 ya gitu. Lalu saya cari-cari gitu kan, di buku kedokteran, tanya sana, tanya sini, saya menemukan lebih banyak. Jadi saya pernah memberikan presentasi di kelas gitu pada waktu pelajaran biologi, presentasi yang paling konyol dalam hidup saya gitu. Semua teman saya itu judulnya wajar-wajar gitu, normal-normal gitu. Saya pakai presentasi dengan judul macam-macam kentut gitu, macam-macam kentut, suaranya, baunya gitu. Karena saya kepengen tahu tuh kenapa bunyinya lain, baunya beda dan seterusnya. Dan itu menjadikan saya punya keingintahuan yang besar. Jadi saya tidak bisa tidak tahu. Kalau saya mau menggeluti dunia desain, saya akan mati-matian belajar. Dunia musik, saya akan pelajari dunia musik. Apapun kalau saya kepengen tahu, saya akan terus kejar supaya saya tahu. Nah, ini ternyata bisa menjadi masalah dalam kerohanian saya. Ketika saya berrelasi dengan Tuhan, melihat hidup saya ingin semuanya ada penjelasan. Saya ingin tahu mengapa saya lahir dari keluarga yang miskin. Saya kepengen tahu mengapa saya lahir dari keluarga yang broken home. Papa saya penjudi, pengangguran, papa saya penjahat, pembunuh juga, pernah masuk penjara beberapa kali. Saya tinggal bersama dengan ibu tiri saya dan sebagainya. Saya mencoba untuk mencari jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan hidup saya itu. Dan ternyata saya memang nggak menemukan jawabannya, dan itu menjadi pergumulan yang berat. Walaupun pada akhirnya saya tahu bahwa seperti yang dikatakan oleh Søren Kierkegaard berkata begini, hidup itu hanya bisa dimengerti dengan menoleh ke belakang, tetapi harus dijalani dengan menghadap ke depan gitu. Jadi hidup itu hanya bisa dimengerti, life can only be understood backwards gitu, tapi has to be lived forwards. Kita ini baru bisa memahami hidup kalau kita noleh ke belakang. Jadi setelah semuanya selesai,
baru kita bisa melihat apa sih maksudnya. John Frame di dalam bukunya The Doctrine of God juga mengatakan bahwa kita ini nggak bisa menilai sesuatu itu baik atau buruk sampai kita mencapai tujuannya. Jadi ketika kita sampai di titik akhir, kita menoleh, baru kita bisa tahu baik atau tidak baik. Kenapa bisa begitu? Ya karena kita tidak maha tahu. Siapa tahu ada sebuah peristiwa buruk, itu ternyata endingnya baik. Seperti dalam kasus saya bersyukur saya dari keluarga yang broken home. Kenapa? Karena saya bisa tahu anak-anak saya itu butuh kasih sayang papahnya. Butuh family time yang lebih banyak. Butuh ungkapan-ungkapan cinta, dibilangi I love you, dicium, dipeluk, dan sebagainya. Saya terbiasa dengan itu. Karena dulu saya tidak mendapatkan itu. Jadi saya tidak pernah mendengar papa saya bilang I love you dan sebagainya. Nah, ini dia persoalannya. Jadi saya melihat bahwa apa yang terjadi pada masa hidup saya dulu kelam, getir, tapi saya melihat itu sebagai sesuatu yang baik. Saya anggap itu sebagai sesuatu yang baik. Sekarang, setelah saya menoleh ke belakang, saya bisa tahu saya dipakai Tuhan untuk jadi konselor di bidang pernikahan, di bidang marriage, parenting, dan sebagainya. Saya bisa memahami mengapa saya dulu begitu. Tapi jujur, ada banyak pertanyaan yang saya nggak bisa tahu, dan bahkan mungkin sampai di surga pun saya juga tidak akan tahu sih gitu. Karena saya di surga tidak akan jadi pencipta kan, saya tidak akan jadi maha tahu. Saya tetap aja ciptaan yang tidak akan tahu semuanya. Jadi Ayub percaya Tuhan punya rencana, Tuhan punya alasan di balik rencananya, dan yang ketiga, Tuhan lebih besar dari teologi Ayub. Tuhan lebih besar daripada teologi kita. Ayat yang kelima, Ayub berkata begini, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Jadi yang dimaksud Ayub di sini adalah bahwa dia itu belajarnya dari orang-orang, kata orang pada waktu itu, teologi populer. Teologi populernya apa? Teologi retribusi yang sempit tadi. Taat berkat, tidak taat kutuk. Tapi Ayub mendapati bahwa Allah itu berhak bekerja melampaui teologi populer. Ayub tidak bisa memahami Allah, itu bukan karena Allah itu nonsense. Bukan karena Allah itu illogical, irrational, bukan. Ayub tidak bisa memahami Allah karena perspektif Ayub sempit. Cara berpikir Ayub itu sempit. Jadi bukan karena Allahnya illogical, irrational, nonsense, bukan. Tapi karena kita terbatas, kita harus memahami itu. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang memang kita nggak bisa paham sepenuhnya. Jangankan memahami Allah, kita memahami firman-Nya aja nggak bisa. Ada banyak hal di dalam firman-Nya itu yang begitu mendalam. Saya dari dulu bidang studi saya perjanjian baru misalnya. Saya paling suka perjanjian baru. Waktu saya S1 saya buat skripsi pengutipan perjanjian lama dalam Injil Matius. Jadi fokus saya Injil Matius, perjanjian baru. Saya menyelidiki salinan-salinan yang dipakai, tradisi-tradisi teksnya. Lalu pada waktu saya S2, saya membahas dari Injil Yohanes. Apakah pasal 21 itu dari awal direncanakan oleh penulisnya atau ditambahkan kemudian Yohanes pasal 21. Perjanjian baru banget. Pada waktu saya S3 sampai sekarang masih belum selesai, saya menulis disertasi juga tentang Injil Yohanes. Kaitan antara plot dengan tokoh cerita di dalam Injil Yohanes. Kaitannya apa? Saya mau melihat itu secara sastra. Nah, walaupun saya menggeluti perjanjian baru dari dulu sampai sekarang, tapi tidak ada satu kitab pun yang saya kuasai. Dengan kata lain, kitab apapun di perjanjian baru, itu mesti ada bagian-bagian tertentu yang saya masih kesulitan untuk memahaminya dengan pasti. Teman-teman bisa menonton khotbah saya dari eksposisi Yakobus, eksposisi 1 Korintus, sekarang eksposisi Filipi, begitu. Ada banyak hal sebetulnya yang saya masih belum bisa memastikan. Maksudnya penulis itu apa, dan seterusnya. Ada banyak pertanyaan. Kalau Alkitab saja kita nggak bisa pahami, apalagi diri Allah yang sepenuhnya. Kita juga harus menyadari pandangan kita itu lebih kecil daripada esensi Allah. Teologi lebih kecil daripada wahyu, wahyu lebih kecil daripada esensi Allah. Jadi Allah itu tidak terbatas. Tidak semua hal tentang Allah dia nyatakan. Nah, yang dia nyatakan itu namanya wahyu, namanya revelation. Tuhan menyatakan dirinya. Nah,
Di dalam wahyunya ini, salah satunya adalah Alkitab. Ada banyak wahyu Allah. Salah satunya yang terutama adalah Alkitab. Nah, Alkitab saja kita nggak mampu pahami sepenuhnya. Apalagi seluruh wahyu Allah. Nah, kalau seluruh wahyu Allah kita nggak mampu pahami. Bagaimana kita bisa memahami seluruh diri Allah? Jadi kita harus selalu hidup dengan konsep ini. Bahwa kita terbatas, Allah melebihi teologi kita. Nah, apa yang seharusnya jadi respons kita? Kalau memang Allah itu punya rencana, Allah itu punya alasan, tapi dia tidak memberitahu kita alasannya apa, dan Allah lebih besar daripada teologi kita, yang harus jadi respon kita ada di ayat 6 sebelum kita Q&A. Ayat 6 berkata begini, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, Ayub mencabut perkataannya dan dengan menyesal dia duduk dalam debu dan abu. Kalau dalam bahasa Inggris sebetulnya kata yang dipakai itu lebih ke arah I despise myself itu. Aku menghinakan diriku, menganggap diriku ini rendah dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Nah, perbedaan terjemahan ini dipengaruhi oleh tafsiran seseorang. Apakah Ayub itu bersalah dalam perkataannya atau tidak? Apakah Ayub bersalah dalam perkataannya atau tidak? Nah, kalau kita membaca ayat 7 dan 8, tampaknya tidak salah. Malah Tuhan berkata begini di ayat 7b, murkaku menyala terhadap begini, ayat 7a, setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas orang Teman, murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena kamu tidak berkata benar tentang aku, seperti hambaku Ayub. Jadi di mata Tuhan, Ayub itu tidak bersalah di dalam perkataannya. Kesalahan Ayub adalah dia mau mencoba mencari jawaban tuntas atas hal-hal yang melampaui pikirannya dia. Makanya lebih tepat ayat 6 diterjemahkan I despise my soul, myself. Aku menghinakan diriku dan dia merendahkannya dalam bentuk dia duduk di dalam debu dan abu. Dengan penyesalan dia tahu dia telah melakukan kesalahan bukan dalam ucapannya tetapi dalam keinginannya untuk memahami Allah sepenuhnya. Itulah yang membuat Ayub sulit untuk menjalani pergumulan hidupnya. Nah, dari sini saya ingin berkata kepada teman-teman semua, kalau kita punya pertanyaan-pertanyaan dalam hidup kita punya penderitaan, pergumulan di dalam hidup kita, it's okay untuk terus cari jawaban. Tapi jangan sampai kita menuntut jawabannya tuntas. Karena ada banyak hal memang Tuhan tidak bukakan bagi kita sekarang atau selama-lamanya. Dan Tuhan memberikan ruang ketidaktahuan untuk melatih iman kita. Jadi tetap percaya kepada Tuhan. Kalau saya selalu punya prinsip begini, apapun yang terjadi hal buruk di dalam hidup saya selalu punya prinsip persoalan saya yang terbesar yaitu dosa telah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Dan ketakutan saya yang terbesar yaitu kematian telah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Itu prinsip hidup saya. Di tengah ketidaktahuan, saya tahu Allah mengasihi saya. Di tengah ketidakmampuan saya mengatasi keadaan, saya percaya Allah berdaulat. Karena persoalan hidup saya yang terbesar yaitu dosa telah dibereskan di atas kayu salib dan ketakutan saya yang terbesar yaitu kematian telah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Sampai di sini firman Tuhan, renungan yang saya ingin bagi kepada teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Silahkan. Oke, terima kasih Pak untuk firman Tuhannya. Kita akan membuka sesi tanya jawab. Ada waktu sekitar 30 menit. Silahkan bisa diisi di room chat. Mungkin nanti akan ada, kita bacakan, kita akan seleksi pertanyaan yang sama, tidak akan kita bacakan kembali. Pertanyaan yang pertama, Pak, ini ada dari Pak Yusuf Sinaga. Saya sering mendengar tentang khotbah itu harus kristosentris. Lalu bagaimana melihat kisah Ayub ini di dalam perspektif tersebut? Silahkan, Pak. Nah, sebetulnya di dalam kitab Ayub ini pertanyaan bagus ya. Oke.
Di dalam kitab Ayub yang perlu kita pahami adalah ini. Intinya itu adalah orang bergumul tentang Allah yang tidak bisa terpahami. Dalam penderitaan, Allah itu tidak terpahami. Penderitaan manusia, Allah tidak terpahami. Tetapi sebetulnya Allah itu bersimpati dengan kita. Karena ada satu penderitaan yang paling besar yang tidak mungkin kita pahami. Walaupun kita tidak menderita, tapi ada penderitaan yang terbesar yang tidak mungkin kita bisa pahami, yang kita cuma bisa syukuri dan kita bisa puji, yaitu ketika Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, mati di atas kayu salib untuk kita. Ini adalah penderitaan yang besar sekali, yang tidak mungkin kita bisa jelaskan. Pikiran manusia terbatas untuk menjelaskannya. Tetapi justru di dalam penderitaan yang tidak terpahami itulah, di atas kayu salib, kita bisa menemukan jawaban untuk penderitaan kita yang juga tidak terpahami. Jadi cara kita mengaitkannya adalah sama seperti Ayub kalau punya persoalan penderitaan dia nggak bisa pahami, demikian juga penderitaan Kristus di atas kayu salib juga tidak mampu kita pahami. Tapi itu kan bukan alasan bagi kita untuk tidak mempercayainya. Justru itu alasan bagi kita untuk mensyukuri dan memujinya. Nah, begitu pula di dalam ketidaktahuan kita, dalam penderitaan kita, kita tahu bahwa Allah bersimpati dengan kita. Karena Allah juga pernah memberikan dirinya menderita dan terjadi sebuah misteri yang luar biasa. Anak Allah ditinggalkan oleh Bapaknya di atas kayu salib. Itu sulit untuk kita pahami. Walaupun Allah bisa memahami, tapi bagi kita juga tetap sulit untuk dipahami. Jadi ini salah satu cara kita menghubungkan kitab Ayub dengan Yesus adalah semacam itu. Kemudian ya kurang lebih gitu jawaban saya. Apakah saya langsung baca pertanyaan berikutnya atau yang mana? Ya silakan. Atau Ya, silakan, moderator Pak. aja yang saya urut aja ya bacanya berarti ya. Ya, boleh Pak. Oke. Kisah Ayub membuktikan bahwa tidak semua penderitaan itu akibat dari dosa. Lalu apakah peristiwa sebelum Ayub mengalami penderitaan itu sebenarnya membuka adanya kemungkinan bahwa ada peperangan rohani antara Kristus dan iblis yang terjadi di balik layar yang tidak kita sadari. Nah, saya ingin memberikan konfirmasi dulu bahwa tidak semua penderitaan akibat dosa itu benar ya. Walaupun keberadaan penderitaan di dunia itu karena dosa. Jadi saya perjelas dulu. Kalau Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, tidak mungkin ada penderitaan di dalam dunia ini. Tapi sekarang ini, tidak semua penderitaan yang kita alami secara individu adalah akibat dosa kita. Contohnya jelas di Yohanes 9, waktu ada orang buta sejak lahir, murid-murid tanya kepada Yesus, siapa yang salah? Dia atau orang tuanya? Yesus jawab, tidak ada yang salah. Tapi karena Allah ingin memuliakan dirinya. Jadi kemuliaan Allah akan dinyatakan melalui peristiwa itu. Nah, ini benar bagian awalnya, saya konfirmasi. Lalu bertanya, apakah peristiwa sebelumnya, peristiwa penderitaan itu terjadi, ada peperangan rohani? Nah, ini tergantung cara kita mendefinisikan peperangan rohani itu seperti apa. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Ayub, sebetulnya juga peperangannya tidak heboh banget sih. Tadi kan saya sudah singgung ya, bahwa Allah itu meyakini Ayub mengasihi dia, bukan mengasihi berkat-berkatnya. Iblis meragukan itu. Iblis yakin bahwa kalau Ayub tidak dapat berkat-berkat Tuhan, Ayub akan mengutuki Tuhan. Nah, ini sebetulnya terjadi persoalannya di tingkat seperti itu. Tapi apakah ini layak disebut peperangan rohani? Mungkin tidak kali ya. Tapi kalau kita mau memahaminya bahwa iblis itu akan selalu menjatuhkan kita, iya sih. Kalau kita mau memahami peperangan rohani dalam konteks iblis selalu ingin menjatuhkan kita, tapi Allah selalu percaya kepada kita, jawabannya iya. Allah selalu percaya pada anak-anaknya, orang-orang yang telah dia tebus. Nah, ini hal yang menarik sebetulnya. Allah itu seringkali lebih percaya kita daripada kita percaya pada Allah. Contohnya Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengutus utusannya. Muridnya tanya, engkau benarkah Mesias? Yohanes Pembaptis ragu. Tapi setelah di Matius 11 itu, setelah murid-murid Yohanes itu pergi, Yesus berkata, kamu tahu enggak orang yang terbesar yang pernah dilahirkan perempuan siapa? Yesus bilang, Yohanes Pembaptis. Jadi walaupun Yohanes Pembaptis meragukan Tuhan, Tuhan tidak pernah meragukan Yohanes Pembaptis. Nah, Ayub walaupun pernah mempertanyakan Tuhan,
Tapi Tuhan tidak pernah mempertanyakan iman Ayub. Dari awal cerita, Tuhan yakin Ayub mengasihi dia, bukan mengasihi berkat-berkatnya. Jadi Ayub bukan penganut teologi kemakmuran. Itu di mata Tuhan. Iblis selalu punya pandangan, enggak, Ayub ini penganut teologi kemakmuran. Kalau enggak ada berkat, pasti dia mengutuki Allah. Tapi Tuhan yakin tidak seperti itu. Ya. Oke, kemudian ada pertanyaan bagaimana menjelaskan prinsip tabur tuai dalam PB, khususnya ajaran Paulus dengan hukum retribusi dalam kitab Ayub. Oke, jadi intinya begini, ini pertanyaan yang baik juga. Intinya begini, sebetulnya hukum tabur tuai itu sifatnya tidak mekanis, itu yang pertama. Nanti kalau kepengen tahu silahkan ngecek tulisan saya, tabur tuai dan karma. Bedanya tabur tuai dan karma, cari di website gereja saya www.rec.rec www.rec.or.id ya, or.id rec.or.id. Saya pernah membahas bedanya tabur tuai dan karma. Nah, salah satunya relevan dengan ini, yaitu kalau tabur tuai sifatnya tidak mekanis, kalau karma itu sifatnya mekanis. Maksudnya apa? Karena karma itu kalau terjadi A pasti munculnya B. A pasti B, A pasti B. Itu maksudnya kalau itu karma. Tapi kalau tabur tuai tidak begitu. Tabur tuai tidak sifatnya mekanis tapi sifatnya dinamis. Ada faktor-faktor lain yang ikut di dalam tabur tuai. Itu jawaban saya pertama. Tabur tuai sifatnya tidak mekanis tapi dinamis. Yang kedua, tabur tuai itu harus dilihatnya sebagai wujud anugerah Tuhan. Tabur tuai harus dilihat dari sisi itu anugerah Tuhan. Apakah Tuhan harus membalas ketaatan kita dengan berkatnya? Sama sekali tidak. Karena dia pencipta dan kita ciptaan. Sudah sepatutnya kita menaati dia sebagai pencipta. Sudah sepatutnya kita memberikan hidup kita kepada dia. Sudah sepatutnya. Jadi kalaupun Tuhan tidak membalas ketaatan kita dengan berkat, ya tidak apa-apa. Dia tidak bersalah. Tapi di dalam anugerahnya, Tuhan itu memberikan berkatnya. Dalam anugerahnya, dia memberikan berkatnya. Makanya saya sering mengatakan begini, berkat Tuhan itu bonus, bukan fokus. Itu kalimat yang saya ulang terus-menerus. Berkat Tuhan itu bonus, bukan fokus. Nah itu memang kebaikan Tuhan, memberi kita berkatnya. Kalau kita taat, Tuhan tidak memberi apa-apa, ya tidak masalah sih sebetulnya. Tapi dia tidak melakukan itu. Jadi jangan sampai kita memahami tabur tuai sebagai hukum yang sifatnya mekanis. Kalau sudah menabur, harus menuai. Jawaban saya yang ketiga, yang terakhir tentang tabur tuai, kita harus bisa melihat yang kita tuai itu apa. Jangan dibatasi yang kita menabur apa, nuainya apa. Nah kalau kita memahaminya kita nabur apa, menuainya apa, menurut saya nanti kita akan melihat Tuhan itu tidak adil gitu. Nah ini yang sering terjadi di banyak gereja kan. Kalau ngasih duit, nanti pasti balik berlipat kali ganda. Dan itu disebutnya tabur tuai. Enggak juga sih. Jadi kita harus memahami yang kita tabur, kita menuai apa? Janda yang miskin yang memberikan 2 keping perak, semuanya miliknya 2 keping koin itu. Ya Alkitab tidak mencatat, akhirnya janda itu jadi janda yang kaya raya. Enggak juga. Jemaat-jemaat di Makedonia yang miskin sekali, tapi memberikan bantuan untuk orang-orang kudus di Yerusalem, dicatat di 2 Korintus 8, Alkitab juga tidak memberitahu mereka akhirnya jadi kaya raya. Jadi kita harus hati-hati dengan tabur tuai. Jangan sampai kita melihatnya terlalu mekanis, tidak bisa melihat anugerah Tuhan di dalamnya, dan kita membatasi yang ditabur baik. Kalau menabur uang, dapatnya uang. Menabur apa, dapatnya apa. Ini mirip karma sih, yang ditentang oleh Alkitab. Oke? Berikutnya adalah, apakah penderitaan atau ujian Allah dan hukuman karena kesalahan kita di masa lampau itu sama? Apakah penderitaan dalam arti ujian Allah dan hukuman karena kesalahan kita di masa lampau itu sama? Oke, ini pertanyaan bagus. Jadi gini sebetulnya, ini kan ada 3 istilah yang dipakai nih. Ada penderitaan, yang dipahami ujian dari Allah, ada hukuman gitu. Nah mungkin kita harus perjelas bahwa sesuatu yang tidak enak, penderitaan misalnya, dari kacamata kita kan tidak enak. Penderitaan itu bisa jadi ujian, bisa jadi hukuman. Nah, cara membedakannya bagaimana? Ya, kita harus memiliki discernment secara spiritual, kemampuan untuk membedakan. Kita harus lebih peka dengan teguran-teguran Tuhan apa terhadap kita,
terus kita tidak mendengarkan, setiap kali kita tidak mendengarkan, Tuhan kan mengasihi kita itu. Tuhan itu memberikan sesuatu yang tidak enak. Nah, kalau dalam istilah kita menyebutnya sebetulnya disiplin. Bukan hukuman, tapi disiplin. Ibrani pasal 12 begitu. Itu artinya adalah disiplin. Jadi Tuhan menghajar kita, itu bentuknya mendisiplin kita sebagai anak-anaknya. Jadi sama seperti Ayub sebetulnya, kalau misalnya saya menderita, saudara menderita, teman-teman menghadapi penderitaan, ya teman-teman masih introspeksi diri dulu kan, mengapa itu terjadi. Kalau teman-teman melihat bahwa sudah menjaga hidupnya dengan baik, sudah macam-macam, sudah membaca firman juga, meneliti kejadian ini seperti apa, dan memang tidak ada alasan yang spesifik misalnya, tidak ada alasan yang spesifik, ya mungkin itu bukan hukuman. Misalnya nih, ada hamba Tuhan yang sudah hidupnya berserah penuh sama Tuhan, hidupnya baik, Tuhan itu tidak menegur dia terus karena dosanya yang spesifik, enggak. Dia melayani juga baik, dia misionaris, memberikan hidupnya kepada Tuhan. Tiba-tiba dia mati, jatuh dari perahu, dimakan buaya gitu. Bagaimana kita memahaminya? Ya sulit, yang paling tahu kan dia dengan Tuhan sebetulnya. Jadi kalau menurut saya, jawabannya ketika kita menderita, kita harus memberi ruang. Mungkin ini disiplin dari Tuhan, tapi mungkin juga bukan. Mungkin ini hanya ujian Tuhan bagi kita. Ketika kita kehilangan, mungkin Tuhan sedang melatih kita. Contoh, nanti pulang rumah baca Mazmur 73. Mazmur yang dikarang oleh Asaf, Mazmur 73. Itu Mazmur favorit saya selain Mazmur 23 adalah Mazmur 73. Nah, di situ Asaf melihat bahwa Tuhan itu baik kepada orang yang tulus hatinya. Tapi dia melihat orang-orang fasik itu malah lebih enak hidupnya, sukses, sehat, gemuk. Dan dia melihat dirinya sendiri kena tulah terus-menerus gitu. Nah, Asaf tidak bisa menjawab itu seperti apa. Tapi akhirnya dia di dalam rumah Tuhan, di dalam bait kudus Tuhan, dia itu akhirnya belajar banyak hal. Salah satunya saja, dia belajar begini, bahwa yang paling penting itu Tuhan, bukan berkat-berkatnya. Makanya Asaf berkata, siapa yang kau ingini di bumi dan di surga? Tidak ada yang kau ingini di bumi dan di surga selain engkau. Bahkan sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, my portion, adalah engkau untuk selama-lamanya. Jadi Asaf menderita, tapi bukan karena dia berdosa, bukan. Dia menderita karena Tuhan sedang menguji imannya, supaya Asaf bisa berkata bahwa Tuhan itu lebih penting dari semua berkat-berkatnya. Oke, berikutnya adalah sampai sejauh mana teologi retribusi itu hadir atau diterapkan di dalam kehidupan kita, mengingat Alkitab juga menjelaskan bagian itu. Nah, tadi mungkin mirip dengan yang saya jawab tentang tabur tuai tadi ya. Jadi tetap ada retribusi, karena itu untuk kebaikan kita. Retribusi itu untuk kebaikan kita. Maksud saya adalah, yang pertama, Allah ingin menunjukkan anugerahnya. Dia tidak harus membalas ketaatan kita dengan berkat, tapi tetap akhirnya dia memberikan kita berkat. Kita belajar apa? Kita belajar tentang kebaikan Allah, anugerah Allah. Yang kedua, kita belajar tentang keadilan Allah. Kalau orang berdosa terus tidak dihukum oleh Tuhan, ya berarti dia bukan Allah yang adil. Karena dia Allah yang adil, dia harus menghukum orang yang bersalah. Tapi Alkitab yang sama memberitahu kita bahwa tidak selamanya ia menuntut. Tidak selamanya Allah mendendam. Tidak selamanya dibalaskan kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Jadi menurut saya, kita harus melihatnya begini. Kalau kita tidak taat, dihukum itu wajar. Kalau kita tidak taat, terus Allah menghukum tidak setimpal dengan kesalahan kita, itu anugerahnya dia. Tapi kalau kita tidak taat, dibiarkan terus-menerus, maka kita mungkin bukan anak-anaknya. Sebab kalau kita anak-anaknya, pasti didisiplin oleh Allah dong. Nah, kalau dia mendisiplin kita dengan keras, itu karena kesalahan kita sangat fatal, sangat membahayakan kita. Tapi kalau dia mendisiplin kita tidak setimpal dengan kesalahan kita, maka itu adalah kebaikannya dia. Jadi di dalam hukum retribusi ini, Allah itu lebih tinggi dari retribusi. Karena disitulah kita menemukan kebaikan Allah, keadilan Allah, dan ini terjadinya bukan secara mekanis gitu. Berikutnya pertanyaannya, apakah teologi retribusi Ayub yang sempit membuat keyakinan Allah menjadi salah? Mengingat Allah tidak bisa salah dan maha tahu. Loh, justru di akhir kisah ini,
kisah ini membetulkan pandangan Allah terhadap Ayub kan. Dari awal kan Allah yakin bahwa walaupun Ayub itu hidup di tengah budaya, dia memegang teologinya itu retribusi, berkat, taat, berkat, tidak taat, dapat kutuk. Tetapi Allah melihat hatinya Ayub gitu. Bahwa ketika Ayub menaati Tuhan, Ayub itu tidak menginginkan berkatnya. Jadi ketaatan Ayub itu bukan karena Ayub menginginkan berkat Tuhan. Justru itu terbukti dengan berjalannya waktu, semua pertanyaannya Ayub, akhirnya kan Ayub menang dan Tuhan yang benar gitu. Jadi sebetulnya seluruh kitab Ayub ini justru memberitahu bahwa Allah itu benar dan iblis itu salah. Ini inti dari kitab Ayub. Oke, berikutnya ada langsung 2 pertanyaan. Teologi retribusi yang sebelumnya Bapak bilang ada di Alkitab, yang bukan merupakan teologi retribusi sempit itu yang seperti apa? Ya banyak tadi saya sudah sebutkan kan, dalam kasus Ayub ini kan teologinya, retribusinya tidak sempit. Ayub taat menjauhi kejahatan, tapi tetap aja apa yang baik dalam tanda kutip, yang dipahami banyak orang sebagai berkat Tuhan, yang dipahami banyak orang sebagai berkat Tuhan, ternyata kan tidak dimiliki oleh Ayub kan. Ayub kehilangan harta bendanya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan kesehatannya. Ini semua yang terjadi pada diri Ayub melampaui teologi retribusi Ayub sebetulnya. Karena teologi retribusi yang sempit itu menaati karena ingin mendapatkan berkatnya. Jadi Ayub akhirnya terbukti dia melampaui teologi retribusi, sebagaimana Allah juga melampaui teologi retribusi. Tadi saya sudah singgung satu ayat juga, tidak selamanya Allah mendendam, tidak selamanya Allah menuntut, tidak selamanya kita itu diganjar, dihukum setimpal dengan kesalahan kita. Ini kan jelas bukan retribusi yang sempit. Contohnya, misalnya begini, Yesus Kristus mati untuk kita. Satu sisi kan keadilan Allah dipuaskan, orang berdosa dihukum. Tetapi di situ kita melihat Allah bekerja melampaui teologi retribusi yang sempit. Karena yang dihukum bukan kita yang berdosa, tetapi anaknya sendiri yang menerima hukuman untuk dosa-dosa kita. Jadi teologi retribusi itu selalu dilampaui oleh Allah. Tadi misalnya ayat dari Mazmur tadi. Tidak selamanya dia menuntut, tidak selamanya dia mendendam. Bukan berarti Allah tidak menghukum kan. Ya kadang dia menghukum gitu. Kemudian tidak dibalasnya setimpal dengan kesalahan kita. Apakah Allah selalu begitu? Tidak juga. Kadang kita berbuat dosa ya Allah hukum kita. Tapi kadang juga dia menghukumnya lebih ringan dari kesalahan kita. Jadi teologi retribusi ini sifatnya dinamis, bukan mekanis. Kalau mekanis itu namanya karma, dan Alkitab tidak mengajarkan itu. Berikutnya, pada kebanyakan kejadian, ada orang-orang dengan peran antagonis mengintervensi kehidupan tokoh-tokoh baik dalam cerita Alkitab. Bagaimana peran Tuhan di dalam kejadian tersebut bagi mereka yang antagonis? Apa bisa diartikan Tuhan sengaja membuat orang tersebut menjadi jahat, atau tidak ada peran Tuhan bagi mereka? Nah, kita harus bisa memahaminya begini, semua manusia itu pada dasarnya jahat ya. Kecenderungan hati manusia itu sebetulnya pada kejahatan. Itu dicatat di dalam Kejadian 6. Sejak kecil manusia cenderung kepada kejahatan. Mazmur juga mengatakan bahwa sejak dari dalam kandungan kita diperanakkan di dalam dosa. Mazmur pasal 51. Mazmur 58 mengatakan bahwa orang fasik itu sudah menyimpang sejak dari kandungan. Jadi kita ini harus mulai starting point-nya benar. Di dunia ini tidak ada orang yang baik. Kalau sampai ada orang yang baik, itu karena Tuhan masih menjaga, memberikan anugerah umum kepada manusia. Anugerah umumnya lewat apa? Hukum moral. Hukum moral dalam hati kita tidak diambil oleh Tuhan. Walaupun rusak oleh dosa, hati nurani kita rusak. Tapi hukum moralnya Tuhan tidak ambil. Makanya kalau kita mencuri, walaupun nggak ada orang yang tahu, kita punya perasaan bersalah. Kita selingkuh, walaupun pacar kita nggak tahu, kita punya perasaan bersalah. Begitu. Ini semua karena ada hukum moral yang Tuhan tetap beri dalam hati manusia. Dan Tuhan masih memberikan hati nuraninya, walaupun rusak oleh dosa. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan hukumnya, hukum-hukum sipil yang dilegalkan oleh pemerintah, ada etiket-etiket tertentu, budaya-budaya tertentu yang baik, dan seterusnya. Jadi ada banyak anugerah yang Tuhan beri untuk mengerem manusia, supaya manusia itu tidak menjadi jahat sejahat-jahatnya. Itu anugerah Tuhan bagi kita. Nah,
Dengan starting point seperti itu, maka pertanyaan ini bisa dilihat dengan lebih jelas sebetulnya. Apakah Tuhan membuat orang itu jahat? Enggak. Mana bisa Tuhan membuat orang itu jahat? Manusia sejak lahir memang sudah berdosa. Jadi Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, akibatnya adalah semua manusia memiliki natur yang berdosa. Saya dan teman-teman punya natur yang berdosa. Cara berpikir kita rusak oleh dosa, cara kita merasa, tindakan kita, pertimbangan kita, itu semua sudah rusak di dalam dosa. Efesus pasal yang keempat kan sudah jelas kan gitu, mulai ayat yang ke-17 bicara tentang orang-orang yang tidak mengenal Allah. Itu kan bahasanya memang begitu, pengertiannya mereka gelap, perasaan mereka tumpul, mereka jauh dari Allah. Roma pasal 3 misalnya, Paulus memberitahu dari ayat 10 sampai 18, semua manusia itu berbuat dosa. Mulut kita, kaki kita, lidah kita, kerongkongan kita, semuanya rusak oleh dosa. Jadi kalau ada pertanyaan ini, bagaimana peran Tuhan di dalam kejadian tersebut bagi mereka yang antagonis? Apakah ada peran Tuhan di sana? Dalam arti Tuhan membuat orang tersebut menjadi jahat? Tidak. Orang jahat Tuhan nggak perlu repot-repot menjadikan orang jahat. Misalnya kayak Yudas. Itu jangan sampai kita berpikir, Yudas itu orang yang baik, lalu dijadikan jahat oleh Tuhan, supaya bisa menyalibkan Yesus. No, salah itu. Sebab Alkitab mencatat dari awal, Yudas itu sudah jadi hamba uang. Nanti kalian bisa baca di Yohanes pasal yang ke-12. Dari awal, Yudas itu sudah menjadi hamba uang. Jadi bukan Yudas dulu murah hati, terus diubah Tuhan jadi hamba uang, supaya dia bisa menjual Yesus. No, tidak. Tapi kalau ditanya, apakah peran Tuhan yang lain? Tuhan tidak menciptakan orang jahat, dalam arti Tuhan tidak membuat orang menjadi jahat, tapi apakah Tuhan tidak berperan? Ya jelas Tuhan berperan, karena segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini adalah rencana Tuhan. Kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa kejahatan manusia di luar rencana Tuhan, orang itu juga harus percaya salib di luar rencana Tuhan. Tapi kalau orang itu berkata salib di dalam rencana Tuhan, berarti kan semua orang jahat yang memungkinkan terjadinya salib juga berada di dalam rencana Tuhan dong. Walaupun Tuhan tidak membuat orang menjadi jahat. Tuhan tidak menciptakan orang untuk menyalibkan Yesus, kan bukan. Tapi memang orangnya yang jahat. Memang orangnya yang seperti itu. Oke. Pertanyaan berikutnya, boleh tolong menerangkan maksud ayat ini ya Pak, Keluaran 2 ayat 7, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang yang mengampuni kesalahan, pelanggaran, dan dosa, tetapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ini ayatnya apakah benar ya? Menurut saya bukan Keluaran 2 ayat 7 mungkin. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Coba saya cek. Iya benar. Ini ayatnya salah ya. Ayatnya seharusnya Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Oke, tapi anyway, is okay. Maksudnya ini apa gitu? Maksudnya ini banyak ya. Yang inti yang ditanyakan apa nih? Coba saya baca ulang. Yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang mengampuni kesalahan, pelanggaran dosa, tapi tidak sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapak kepada anak-anaknya, cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Oke, ini sebetulnya konteksnya kalau di Keluaran 34, itu adalah pada waktu Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa kan. Di antara celah batu, Tuhan menampakkan dirinya. Lalu Tuhan berseru kepada Musa. Tuhan itu ayat 6-nya, baik, penuh kasih setia, sabar, dan seterusnya. Tapi ayat 7-nya, Tuhan mengatakan bahwa dia adalah Allah yang adil. Jadi sebetulnya yang mau ditekankan di situ, di ayat 6, Tuhan itu Allah yang adil dan benar. Ayat 6, Tuhan itu Allah yang baik dan sabar. Tapi ayat 7, Tuhan itu adalah Allah yang benar dan adil. Dan teman-teman tidak boleh lupa, ini muncul, peristiwa ini terjadi setelah bangsa Israel menyembah anak lembu emas kan gitu. Setelah bangsa Israel menyembah anak lembu emas. Nah ini dosa yang serius banget. Jadi Tuhan di dalam kebenaran dan keadilannya harus menghukum bangsa Israel. Tetapi di dalam kebaikan dan kesabarannya, Tuhan tidak membinasakan bangsa Israel. Jadi kalau ditanya, ayat ini bicara tentang apa? Bicara tentang keseimbangan sifat-sifat Allah. Nah, ini akan muncul secara sempurna di dalam diri Yesus Kristus.
ketika dikatakan di Yohanes 1 ayat 14, dan firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia dan kebenaran. Kasih karunia, Keluaran 34 ayat 6, kebenaran, Keluaran 34 ayat 7. Jadi Allah sifat-sifatnya seimbang. Saya ingin tahu Pak, jadi konteks zaman Ayub itu, Ayub melihat Allah yang seperti apa? Maksudnya kan nampaknya gak ada tentang hukum Taurat, mungkinkah dia mengenal Allah Yahweh, dan jadi kepercayaan seperti apa yang diikuti Ayub? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi begini, kalau kita melihat konteks kitab Ayub kan, banyak ahli percaya Ayub itu hidupnya mungkin sejaman dengan Musa atau bahkan sebelum Musa. Dan Ayub ini bukan orang Israel kan? Ayub ini bukan orang Israel. Nah, kalau ditanya kepercayaan Ayub ini kepercayaan seperti apa? Dia percaya kepada siapa? Jawabannya adalah Ayub percaya kepada Allah yang benar. Ini mirip dengan kasusnya Melkisedek misalnya. Melkisedek itu imam Allah yang maha tinggi. Walaupun dia bukan orang Israel, bahkan Abraham saja nenek moyang Israel memberikan persembahan kepada Melkisedek. Jadi saya ingin teman-teman memahaminya begini. Adam Hawa punya keturunan kan, ada garis keturunan yang jahat dari Kain dan keturunannya, ada yang baik dari Set, Enos dan seterusnya. Nah, wahyu yang benar tentang Allah yang benar itu kan dipelihara melalui silsilahnya ini. Jadi dari Set, Enos, kemudian lompat ke Nuh gitu. Dari Nuh lompat langsung ke Abraham kan gitu. Dari Abraham, Ishak, Yakub, Yakub kemudian anak-anaknya Yehuda terutama, lalu kepada Daud, Daud kepada Yesus Kristus. Jadi kalau ditanya kepercayaan Ayub apa? Ya Ayub percaya kepada Allah yang benar. Kalau ditanyakan apakah Ayub mengenal YHWH, ini pertanyaan yang sulit dijawab karena butuh waktu lama untuk menjawab. Karena kita harus belajar munculnya nama YHWH itu kapan gitu. Ini kita harus perjelas dulu. Karena di dalam Alkitab YHWH, Tuhan huruf besar semua, Tuhan, itu sudah muncul sejak awal gitu. Sejak awal sudah muncul di Kejadian gitu. Tapi beberapa sarjana mengatakan bahwa YHWH itu baru muncul di Keluaran 3 pada zaman Musa. Waktu Musa tanya bagaimana tentang namanya, Allah mengatakan Ehyeh, Esher, Ehyeh dalam bahasa Ibrani, yang artinya itu kemudian dipercayai, aku adalah aku, yang dipercayai menjadi cikal bakal YHWH. Nah sekarang persoalannya, apakah benar pandangan para ahli, sebagian ahli itu, bahwa YHWH itu baru menyatakan diri pada zaman Musa atau tidak? Nah, kalau kita memegang bahwa YHWH itu sudah muncul jauh sebelum zaman Musa, namanya sudah muncul sebelum zaman Musa, maka Ayub kemungkinan juga mengenal Allah dengan nama YHWH. Tapi kalaupun Ayub tidak mengenal Allah dengan nama YHWH, tapi Ayub tahu bahwa dia adalah Allah yang benar, yang menciptakan alam semesta, yang menciptakan Adam dan Hawa, yang memberikan janji bahwa keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala ular. Jadi wahyu Allah diberikannya secara progresif. Kita yang hidup di zaman paling modern, ya kita tahu lebih banyak daripada mereka. Tapi jangan sampai kita punya pikiran, mereka itu tidak tahu apa-apa. Mereka tetap tahu kok Allah yang benar. Cuma mungkin dengan konsep wahyu yang tidak sebanyak zaman sesudahnya. Oke. Apa yang membedakan kesalehan hidup Ayub dan Daud terkait dengan relevansi akhir hidup mereka? Akhir hidup mereka. Maksudnya ini pertanyaannya saya duga ada asumsi bahwa akhir hidup Daud ini kurang baik gitu ya. Karena untuk memanaskan dirinya dia perlu wanita muda lah apa segala macam. Mungkin asumsinya begitu. Saya tidak terlalu jelas asumsi dari pertanyaan ini apa. Jadi kalau saya memakai asumsi tadi, berarti gini, apa yang membedakan kesalehan hidup Ayub dan Daud terkait dengan relevansi akhir hidup mereka? Alkitab mencatat bahwa dua-duanya adalah orang yang saleh. Jadi pandangan Alkitab terhadap Daud itu positif. Bahkan kalau kita lihat misalnya pada zaman Salomo pun setelah Daud mati, Tuhan berkata begini, karena ayahmu Daud, aku tidak akan memecah kerajaanmu sekarang. Nanti setelah kamu mati baru dipecah. Bahkan ketika Hizkia itu sakit dan dia berdoa supaya dia diberi kesembuhan oleh Tuhan, Tuhan memberikan 15 tahun hidupnya dengan kalimat begini, karena aku, karena Tuhan, dan karena Daud hambaku.
Padahal Daud sudah lama mati. Tapi di mata Tuhan, di mata Alkitab, Daud itu orang yang baik kok. Jadi menurut saya akhir hidup Ayub dan akhir hidup Daud sama. Mereka adalah orang-orang yang telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Kalau bagi kita yang menjalani penderitaan tapi masih tetap merasakan sukacita, mungkin itu masih dapat kita menerima dan paham akan rencana Tuhan. Tapi bagaimana dengan orang yang hidupnya lebih singkat sehingga tidak sempat memahami rencana Tuhan? Apakah ada dari rencana Tuhan juga yang selama hidup kita sekalipun tidak pernah kita memahaminya, bahkan sampai kita mati? Iya, tadi saya sudah menjelaskan ya. Jadi ada beberapa hal yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan itu jelaskan kepada kita, ada. Sekarang misalnya ada, atau dijelaskan kepada kita itu bertahun-tahun sesudahnya ada. Tapi tetap juga ada hal-hal tertentu yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin sampai kita mati kita tidak tahu alasannya apa. Mungkin nanti di surga baru kita paham. Tapi ketika kita di surga pun saya yakin kita tidak paham segala sesuatu. Jadi ada beberapa yang kita paham sekarang, paham nanti, paham waktu di surga, dan ada hal-hal yang tetap kita tidak mungkin bisa pahami. Tapi kalau ditanyakan, bagaimana dengan orang yang hidupnya singkat? Sehingga tidak sempat memahami rencana Tuhan. Ya memang ada beberapa orang yang hidupnya singkat. Makanya tadi saya bilang, kalau kita mau mengatakan bahwa sebuah peristiwa itu baik, nggak bisa dilihat pada waktu peristiwanya terjadi. Tapi harus dilihat jauh sesudahnya. Life can only be understood backwards, but it should be lived forwards. Itu Soren Kierkegaard mengatakan seperti itu. Nah, itu jawaban dari saya ya. Jadi kita jangan mudah untuk mengevaluasi apa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saya selalu berkata begini, what happens to us is neutral. Yang terjadi dalam diri kita itu, pada kita itu netral. Kita nggak bisa bilang baik atau buruk. Nanti in the future, itu baru kita bisa bilang baik atau buruk. Jadi pemahaman kita tentang apa yang terjadi sekarang ini, our present situation, itu kita nggak bisa tentukan ini baik atau buruk, nggak bisa. Nanti setelah menjalaninya, menoleh ke belakang, baru kita berhak untuk menilainya. Oke. Tadi Bapak bilang Tuhan tidak pernah meragukan kita sekalipun kita meragukan Dia. Seperti konteks di kitab Ayub, kita tahu Tuhan tidak ragu dengan Ayub dan iblislah yang ragu dengan ketaatan Ayub. Kenapa Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub? Kenapa Tuhan memberikan izin kepada iblis untuk mencobai Ayub? Sekarang pertanyaannya begini, apakah Tuhan salah untuk menguji iman seseorang? Kan tidak salah sih sebetulnya kan. Karena di Yakobus, surat Yakobus pasal yang kedua, itu kan disebutkan ayat yang kedua, anggaplah sebagai sukacita kalau kita jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Terjemahan LAI kurang pas, banyak bahasa Inggris menerjemahkannya trials, dan itu benar sebetulnya, ujian-ujian. Jadi anggaplah sukacita kalau kamu jatuh ke dalam berbagai macam ujian, karena kita tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu melahirkan apa? Ketekunan, ketahanan uji, dan seterusnya, sehingga kamu tidak kekurangan suatu apapun. Jadi menguji itu tidak salah. Jangan sampai kita punya pikiran menguji itu sesuatu yang keliru. Tidak. Allah menguji itu baik untuk kita. Nah, peristiwa yang sama dimaksudkan iblis untuk menjatuhkan Ayub gitu. Jadi peristiwa yang sama di mata iblis itu pencobaan untuk menjatuhkan. Di mata Tuhan itu ujian untuk menaikkan iman. Nah, masalah nanti yang terlibat di situ siapa? Sebetulnya nggak ada masalah kan. Kalau pencobaan kan mesti yang terlibat di situ siapa? Iblis lah. Iblis menggunakan hawa nafsu kita kan untuk mencobai kita. Tapi Tuhan yang sama itu memaksudkan itu sebagai ujian. Nah, di dalam kasus Ayub, ini perhatikan ya, di dalam kasus Ayub, Tuhan itu menang. Tuhan itu yakin bahwa Ayub mengasihi dia, bukan mengasihi berkat-berkatnya. Oke? Dan sepertinya Tuhan juga sudah tahu, sekalipun Tuhan sudah tahu Ayub bakalan setia, kenapa Tuhan tetap memberikan izin ke iblis ya? Gitu. Tuhan tahu, tapi kan iblis nggak tahu. Tuhan tahu, dan iblis tidak tahu kan. Makanya Tuhan membiarkan, merencanakan itu terjadi. Yang kedua, kalau Tuhan tidak menetapkan itu terjadi, iman Ayub kan tidak meningkat. Iman Ayub akan seperti iman yang sebelumnya. Tapi dengan semua peristiwa ini, akhirnya Ayub bisa berkata, hanya dari kata orang aku mengenal tentang engkau, tetapi sekarang aku melihat engkau dengan mataku sendiri. Jadi Ayub menemukan Tuhan dengan cara yang baru, yang lebih lebar, lebih luas,
daripada teologinya. Dan itu tujuannya. Gitu. Jadi tujuannya itu bukan sekadar Tuhan tahu Ayub setia. Kenapa kok diuji? Karena Tuhan kan sudah tahu kenapa perlu uji. Ini bukan untuk kepentingan Tuhan ya. Jadi ini bukan untuk kepentingan Tuhan. Iblis kan tidak tahu. Dan ini untuk kepentingan Ayub. Supaya iman Ayub menjadi lebih baik. Pak, bagaimana menjelaskan tentang percakapan Tuhan dan iblis di pasal 2 sehingga membuat penderitaan bagi Ayub dalam sifat Allah yang Maha Kudus? Maksudnya apa ini ya? Kalau cuma dikatakan percakapan Tuhan dan iblis di pasal 2 itu maksudnya mengapa kok bisa ada percakapan iblis dan Tuhan di pasal 2? Maksudnya mengapa bisa ada iblis dalam percakapan Tuhan? Atau mengapa peristiwa itu terjadi sehingga membuat penderitaan bagi Ayub dalam sifat Allah yang Maha Kudus? Saya kok tidak melihat ada persoalan ya. Dalam arti Tuhan berbicara kepada iblis kan boleh kan ya, gitu. Ya memang mereka musuhan gitu, tapi kan karena Tuhan itu pencipta ya Tuhan berhak ngomong kepada iblis juga kan ya, dan iblis juga ngomong kepada Tuhan. Bagi saya sih is okay sih itu. Jadi settingnya oke sih bahwa Tuhan dan iblis berbincang-bincang, ada percakapan begitu. Oke sih. Bahkan kalau kita lihat Yesus pun ketika mengusir orang yang kerasukan setan, roh-roh jahat di dalam diri orang itu kan juga bercakap-cakap dengan Yesus kan gitu. Sempat diskusi kan, berdialog. Jadi bukan ketika orang itu ketemu Yesus, roh-roh jahat langsung berteriak spontan, lari gitu. Kan ya enggak sih. Kan dia bisa ngomong-ngomong. Jadi enggak ada masalah. Tapi kalau kemudian dikatakan sehingga membuat penderitaan bagi Ayub dalam sifat Allah yang Maha Kudus, saya kok tidak melihat ada hubungan antara penderitaan Ayub dengan sifat Allah yang Maha Kudus ya. Dalam arti begini, Allah kan tidak melakukan dosa di dalam peristiwa itu. Allah tidak melakukan dosa. Nah ini menarik kalau kita nanti baca kitab Ayub, iblis berkata begini, tentu saja Ayub taat kepadamu karena engkau membentengi mereka. Coba iblis berkata begini, ulurkan tanganmu, jamahlah semua yang dia miliki. Jadi iblis itu minta kepada Tuhan. Tuhan itu aktif mengulurkan tangannya, menyentuh, menjamah semua yang dimiliki Ayub. Jawaban Tuhan adalah begini, ia ada di dalam tanganmu. Tuhan tidak bilang begini, oke, aku akan menyentuh semua yang dia miliki. Bukan. Tuhan berkata, ia ada di dalam tanganmu. Jadi semua keburukan, kejahatan yang dilakukan, yang terjadi terhadap Ayub, itu sebetulnya ya rencana Tuhan, tapi bukan Tuhan pelaksananya. Rencana Tuhan, tapi bukan Tuhan pelaksananya. Iblis yang melakukan, para perampok yang melakukan. Oke. Kemudian saya mengamini pernyataan Bapak bahwa teologi lebih kecil daripada wahyu, wahyu lebih kecil dari esensi Allah. Sementara kita melihat banyak gereja yang sangat meninggikan teologinya dan cenderung merendahkan teologi gereja lain. Bagaimana pendapat Bapak mengenai ini? Yang pertama adalah kita perlu punya teologi yang benar. Harus itu, harus. Kita harus punya teologi yang benar. Kalau saya mengatakan Allah lebih tinggi daripada teologi kita, bukan berarti teologi tidak penting. Please don't misunderstand me. Teologi sangat penting. Tidak ada kerohanian yang sehat tanpa teologi yang tepat. Itu saya ulang-ulang terus di dalam khotbah saya. Tidak ada kerohanian yang sehat tanpa teologi yang tepat. Tapi yang kedua jawaban saya, sekalipun kita memiliki teologi yang kita anggap lebih tepat daripada yang lain, kita tetap harus rendah hati. Kita tetap harus rendah hati. Justru orang yang teologinya benar, dia pasti rendah hati. Karena teologi itu kan doktrin tentang Allah. Semakin kita mengenal Allah yang tidak terbatas, itu akan menambah kerendahan di dalam diri kita. Kalau sampai orang punya teologi yang katanya benar, tapi dia sombong, mungkin teologinya salah atau cara berteologinya salah. Jadi mungkin teologinya salah, mungkin cara berteologinya yang salah. Nah, tapi kalau kesalahannya itu beda tipis-tipis seperti yang saya baru tulis posting di Instagram saya, kalau persoalannya kecil-kecil bedanya, nggak usah dipersoalkan lah gitu. Tapi kalau itu fatal, fundamental, memang kita harus berani mengatakannya. Nah, prinsip hidup saya adalah begini, untuk hal-hal yang pokok harus sama. Untuk hal-hal yang pokok harus sama. Untuk hal-hal yang tidak pokok boleh beda. Di dalam segala hal adalah kasih.
Itu prinsip hidup saya ya. Jadi teologi penting, kita perlu tahu yang benar mana, yang salah mana. Kalau ada kesalahan yang fatal, kita harus ngomong. Tapi harus dengan rendah hati, dengan penuh belas kasihan. Oke? Saya mau tanya, tadi Pak Yakub memberikan satu statement, Tuhan memberikan hukum, salah satunya aturan pemerintah. Setiap aturan kalau dilanggar ada hukumannya, fungsinya supaya manusia kalau jahat gak sampai jahat-jahat banget. Pernyataan ini kesannya seperti ada dispensasi khusus terhadap kejahatan. Jika ada dispensasi khusus untuk kejahatan, apakah itu artinya ada dispensasi khusus juga untuk kebaikan? Jadi mungkin kalau saya boleh simpulkan, Tuhan beri manusia dispensasi untuk manusia menaati firman Tuhan. Saya belum menangkap ya, mengapa ini dikaitkan dengan dispensasi ya. Karena ini bukan dispensasi sebetulnya. Ini adalah cara Allah mengontrol dunia. Cara Allah mengontrol dunia. Kalau Allah itu setelah manusia jatuh dalam dosa, dia lepas tangan. Dia mengambil semua yang baik di dalam dunia ini. Maka manusia bisa menjadi jahat. Dan lebih jahat dari sekarang. Tapi di dalam anugerahnya, Allah itu membiarkan yang baik-baik tetap ada di dalam diri manusia. Allah tidak mengambil hukum moral, Allah tidak mengambil hati nurani, bahkan Allah memberikan orang-orang tertentu yang mampu menciptakan hukum-hukum yang baik. Zaman dulu ada Hammurabi, Raja Hammurabi, ada banyak orang yang pandai membuat amsal, yang membuat manusia lebih bijaksana di dalam hidupnya. Sekarang ini ada banyak peraturan-peraturan pemerintah yang baik, Komnas HAM, hak asasi manusia dihargai, dan seterusnya, dan seterusnya. Walaupun tidak selalu peraturan yang dibuat manusia itu baik, tapi itu adalah cara Allah untuk menjaga manusia. Dan ini menurut saya konsisten dari dulu sampai sekarang. Memang Tuhan bekerjanya dengan cara yang seperti itu. Jadi ini tidak bisa dibilang dispensasi. Allah memberikan dispensasi, menurut saya kok tidak ya. Jadi sama sih, karya kerja Allah dulu sampai sekarang sama. Allah juga tidak tolerir terhadap kejahatan, juga tidak. Allah tetap menghukum juga orang yang bersalah. Bisa tolong jelaskan Pak, seperti apa kontradiksi dengan dua ayat ini? Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan ketiga, keempat. Ini yang tadi ditanyakan ya. Kemudian dengan Yesaya 18:20, anak itu tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Oke, ini pertanyaan yang baik yang saya sering temui di dalam seminar saya. Jadi kita harus bisa membedakan begini. Ini kan kita bicara tentang jenis sastra. Kita bicara tentang, dalam arti begini, ketika ada ungkapan, kita perlu tahu jenis ungkapannya. Kedua, kita perlu tahu konteksnya. Gitu. Kita perlu tahu konteksnya. Jadi ketika dikatakan bahwa yang membalaskan kesalahan kepada bapak, kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, maksudnya ini penekanan terhadap keadilan Allah tadi. Penekanan terhadap keadilan Allah, itu yang pertama yang kita harus pahami, bahwa Allah itu adalah begitu adil sehingga Allah itu akan membalaskan pelanggaran manusia. Itu intinya begitu aja, tapi diungkapkan di dalam bahasa yang sifatnya hiperbola. Jadi ini jenis ungkapannya. Bahasa hiperbola itu kan tidak salah sih gitu. Itu kan gaya bahasa yang dipakai untuk memberikan penekanan. Tapi orang yang mendengarkannya pasti tahu maksudnya apa gitu. Pasti tahu maksudnya apa. Misalnya seperti orang tua kan, kadang misalnya kalau anaknya nakal gitu kan, orang tuanya bilang, awas ya kamu kalau lari-lari ya gitu kan, nanti kakimu tak patah-patahkan gitu. Ya sudah pastilah, nggak mungkin dilakukan itu kan gitu. Tapi anaknya tahu bahwa itu adalah kemarahan yang sangat serius sekali. Jadi itu dari sisi ungkapannya, jenis ungkapannya itu mau mengatakan bahwa itu semuanya bicara tentang keadilan Allah. Jadi keadilan Allah dinyatakan di Keluaran 34 ayat 7 dalam bentuk yang hiperbola, bahwa Allah itu tidak kompromi. Nah, keadilan Allah juga dinyatakan di dalam Yesaya 18 ayat 20, yaitu yang salah yang akan dihukum gitu. Yang salah yang akan dihukum, itu kan juga keadilan. Nah, kalau di Keluaran 34 ayat 7 itu gaya bahasa yang hiperbola gitu, hiperbolis, bahwa Tuhan itu sekali-kali tidak akan membiarkan orang semacam itu. Itu jawaban saya pertama. Jawaban saya yang kedua adalah kita perlu melihat dari sisi akibatnya, bukan dari hukumannya ya, tapi akibatnya. Maksudnya akibatnya begini. Setiap hukuman itu tidak mungkin ditanggung oleh orang yang bersalah saja, tidak mungkin.
Setiap hukuman itu pasti ditanggung oleh orang lain. Misalnya seorang ayah melakukan kejahatan, terus dia masuk penjara. Apakah yang menanggung cuma ayahnya? Ya tidaklah. Anaknya turut menanggung malu apa bla 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 bla. Jadi selalu ada akibat. Tapi bukan berarti anak-anaknya itu ikut dihukum. Kan bukan gitu maksudnya. Tapi akibatnya itu bisa menimpa keturunan-keturunan sesudahnya. Semoga penjelasan ini cukup jelas ya. Oke. Dari pelajaran kehidupan Ayub, iman seperti apa yang kita harus miliki sebagai anak Tuhan? Kalau saya ingin menjawabnya dengan ayat Alkitab di Mazmur 73 ya. Di Mazmur 73 Asaf, tadi saya sudah singgung, Asaf berkata bahwa siapa yang kuingini di bumi, di surga, tidak ada yang kuingini selain engkau. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah engkau selama-lamanya. Kalau pakai istilah saya sendiri, saya akan berkata begini, iman itu bukan percaya dapat pasti dapat saja, tetapi tidak mendapat namun tetap percaya. Jadi bukan cuma percaya dapat pasti dapat, tapi tidak mendapat namun tetap percaya. Karena yang penting bagi kita itu bukan berkat Tuhan, tetapi Tuhan sendiri. Bagaimana pendapat Bapak mengenai perbedaan hukuman dalam perjanjian lama? Perbedaan hukuman dalam perjanjian lama, menurut saya kok cara kerja Allah di perjanjian lama, perjanjian baru sama semua ya. Jadi Allah di dalam perjanjian lama adalah Allah yang adil dan Allah yang baik, yang sabar, tapi juga benar. Di perjanjian baru juga sama. Jadi di perjanjian lama kita melihat ada anugerah Tuhan, di perjanjian baru ada anugerah Tuhan. Di perjanjian lama ada keadilan Tuhan, perjanjian baru juga ada keadilan Tuhan. Herodes ditampar malaikat mati, ya kan? Ananias Safira bohong dibunuh oleh Tuhan. Jadi sama-sama ada anugerah, sama-sama ada keadilan. Jadi dimanapun menurut saya di PL dan di PB, cara kerja Tuhan sama. Tuhan menjaga keseimbangan semua sifatnya. Setiap tindakan Allah pasti sesuai dengan semua sifatnya dia. Keadilan, kebenaran, dan seterusnya. Oke, kita selesai atau masih ada terakhir ini? Dalam kitab Amos menegaskan bahwa umat Tuhan menderita karena Tuhan menghukum mereka, karena dosa mereka. Kitab Ayub menegaskan bahwa yang tidak bersalah dapat menderita, dan kitab Daniel menunjukkan bahwa pihak yang tidak bersalah kenyataannya akan menderita. Nah ini saya menebak aja ya, jadi saya menebak. Makanya dari tadi saya mengatakan bahwa hukum tabur tuai itu tidak bisa dipahaminya dalam konteks teologi retribusi yang sempit. Jadi selama teman-teman memahaminya secara sempit, kita akan kesulitan memahami banyak ayat di dalam Alkitab. Seolah-olah Alkitab itu kontradiksi, padahal sebetulnya tidak. Yang paling penting adalah kita memahami dulu bahwa Tuhan itu tidak harus membalaskan tindakan kita itu, ketaatan kita dengan berkat, tidak harus. Itu anugerah Tuhan, dia tidak melakukan apapun, nggak apa-apa kok, itu adil kok. Tapi di dalam anugerahnya, dia melampaui keadilannya. Jadi dia memberikan bonus kepada kita, yaitu berkat-berkatnya. Sehingga kalau kita berbuat salah dihukum, itu wajar. Itu karena sepatutnya. Tapi kalau kita berbuat salah, dan Tuhan tidak membalas setimpal dengan kesalahan kita, itu namanya anugerah. Gitu. Jadi kita perlu memahami sekali lagi ya, supaya kita tidak bingung dengan banyak ayat Alkitab, teologi retribusi di dalam Alkitab itu tidak boleh dipahami secara sempit. Gitu. Oke, terima kasih. Mari kita berdoa menutup firman Tuhan ini dengan doa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami bersyukur kiranya Tuhan menolong kami semua. Bukan cuma kami semakin mengetahui, tetapi juga kami semakin percaya kepada Tuhan. Kami menenangkan diri kami di tengah penderitaan apapun. Kami bersandar penuh ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Terima kasih. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kita dengar bisa menjadi rema untuk kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Pak Pendeta Yakub Prihandoko yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Kiranya pelayanan dan juga keluarga dari Pak Pendeta Yakub semakin diberkati. Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari kita nyanyikan satu pujian, yaitu Padaku Ditanyakan.
Padaku ditanya kenapa akan kuberikan pada diri penuh dengan cobaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan. Harapan yang terimbas membebaskan. Sudah terima kerjaan Allah penuh kurnia, Itu berita isi dunia. Ya. Saat ini kita akan menutup ibadah mengenai eksposisi. Dipersilakan untuk Pak Yakub menutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu ingin bersyukur untuk persekutuan kami dari awal sampai akhir, bersyukur untuk semua yang kami dengar, kami lihat, kami diskusikan. Kiranya itu semua membuat kami semakin mengerti Tuhan, mengetahui kehendak-Mu, dan memberi diri kami, hidup kami, menjadi alat di tangan Tuhan, melayani Tuhan lebih efektif dimanapun kami ada. Kiranya Tuhan sungguh menolong juga rekan-rekan yang ada di Perkantas Bogor, supaya mereka semua dimampukan Tuhan mengasihi anak-anak muda yang ada di sana, melayani dengan kasih Tuhan, dan diberi hikmat juga untuk mencari cara-cara pelayanan yang lebih tepat di masa-masa pandemi, maupun mengantisipasi pelayanan-pelayanan pasca pandemi. Kiranya Tuhan beserta dengan kami semua. Kami akan mengakhiri persekutuan kami. Apapun yang kami lakukan selanjutnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. We'll do it everything for your glory, O Lord. I pray that you will be with us and bless whatever we do for your glory. Terima kasih, di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Ya, Thank you, Pak. Ya, Thank you, selamat Pak. malam.